segala puji. Segala puji, syukur bagimu ku tinggikan, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ku naikkan syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku serah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya segala puji. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah
pujian syukur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak penghormatan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami ada semuanya karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang Kau selalu berikan kami kekuatan, kesehatan, kemenangan, sehingga pagi hari ini Engkau layak disembah dan dimuliakan ya Bapa. Biarlah Tuhan kuasa menghadir di tengah ibadah kami, memuji Kau Tuhan. Kau berkati setiap jemaat yang hadir, Kau berkati juga yang bergabung dalam sini. Biar kami semuanya dipenuhi dengan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, mulai dari suami dari sini, mulai musik, dari persembahan dan beritakan firman-Mu. Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda dalam pelayanan hamba-Mu, nama-Mu dimuliakan dan dibesarkan ya Bapa. Kami terus Tuhan menyerahkan pelayanan kami di tempat ini. Firman-Mu berkata, segala Engkau dimuliakan, maka mesti akan menarik banyak jiwa datang ke tempat ini. Kami berkati daerah ini Tuhan untuk pemulihan nama-Mu, biar jiwa-jiwa terhilang mendapat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Apabila roh kegelapan mencoba mengganggu ibadah kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus Allah, kami persilakan lebih dahsyat lagi memberkati kami melalui kebenaran firman ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, boleh salam kanan kirinya katakan selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Amin. Sama-sama kita panggil diri kita katakan Allah itu baik, sungguh baik bagi kita.
ya dapat kesudahan. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini kita siapkan untuk kita membuka hati kita disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang sangat menikmati hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sedang dimuliakan, Allah yang mengerti akan kehidupan kami. Sekalipun banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami, yang selalu memperhatikan hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kita akan pujian banyak perkara yang mengerti. Haleluya. Haleluya.
Kita berdoa. Kau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli atas setiap hal yang sedang kami alami saat ini. Kita perbulan yang berharap, kami dapat percaya Kau Allah yang setia yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bila firman-Mu menjadi kekuatan dan rema, dan firman-Mu memuaskan setiap jemaat-Mu yang mendengar pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya para pelayan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini saudara, kita kembali dapat beribadah di gereja kita di tempat ini. Kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan terus dinyatakan dan diberikan dalam kehidupan kita. Mari kita buka kitab kita yang terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita akan baca dari ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-13. Yohanes pasal yang ke-6 Yohanes pasal yang ke-6 kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan. Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu dulu. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah dari kekurangan menjadi kelimpahan.
dan lagi dari kekurangan menjadi kelimpahan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita sudah tahu bagaimana cerita ini, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara, kadang-kadang kebutuhan kita ini jauh lebih besar dari persediaan kita. Persediaan kita terbatas, tetapi kita punya kebutuhan lebih dari itu. Seperti yang dialami pada waktu itu. Banyak orang mengikut Yesus untuk mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang mau pergi meninggalkan tempat itu. Mereka dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Tak terasa sudah sampai siang, bahkan sudah sampai sore hari. Mereka tidak ada yang mau berpisah, saudara. Tetap berkumpul di situ. Kemudian, saudara, lalu Yesus berpikir, mereka itu belum makan. Kemudian apa yang terjadi? Lalu Yesus bertanya kepada muridnya, apa yang ada sekarang ini? Lalu muridnya berkata, Tuhan, yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak. Sedangkan orang yang berada di sana ada 5.000 orang laki-laki, belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Artinya jumlahnya sangat banyak. Tetapi yang tersedia makanan di sana hanya 5 roti dan 2 ikan. Sangat terbatas sekali persediaannya, tapi yang dibutuhkan sangat banyak. Kita akan mengalami kondisi yang seperti itu, saudara. Kita punya kebutuhan bulanan itu yang harus kita bayar tidak sesuai dengan penghasilan yang kita dapat, bahkan minus sekalipun. Tetapi itu dapat kita jalani terus dari yang kekurangan, tapi kita tetap terus berjalan, kita tetap terus melangkah, sehingga saudara dari kekurangan yang kita alami, kita dapat bertahan bersama dengan Tuhan. Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan, sehingga kita melihat adanya kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan. Ayat kelima berbicara tentang kekurangan yang ada. Ayat kelima ketika Yesus bertanya, di manakah kita beli roti supaya mereka dapat makan? Tetapi ayat yang ke-13 kita melihat adanya kelimpahan. Yang tadinya kekurangan dialami pada waktu itu. Dan sesudah Tuhan bekerja dan campur tangan, terjadilah kelimpahan. Makanan itu tersisa 12 buah. Oleh sebab itu, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita melihat kekurangan yang kita alami akan diubahkan oleh Tuhan menjadi kelimpahan dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus melakukan dari hal yang kecil. Tadi firman Tuhan katakan ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, yang sangat terbatas, yang dia miliki saat itu. Tetapi melalui persediaan dan makanan yang dibawa oleh anak kecil ini dapat memberkati banyak orang. Yang pertama, saudara, bila Tuhan ingin memberkati hidup saudara, lakukanlah dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil sekalipun. Pada waktu Daud akan berhadapan dengan tentara Filistin yang bernama Goliat, yang ukuran tubuhnya 3 kali lebih besar dari tubuh Daud, sedangkan Daud pada saat itu masih remaja yang belia. Bahkan firman Tuhan katakan wajahnya masih kemerah-merahan, saudara. Tetapi Daud tidak merasa minder. Daud tidak merasa dia takut. Daud tidak merasa dia menyerah pada waktu itu. Meskipun dia orang yang kecil, meskipun dia memiliki tubuh yang kecil daripada Goliat, dia tetap terus maju, melangkah, berperang melawan raksasa Goliat. Dan karena Tuhan bekerja, Tuhan menyertai Daud, dan akhirnya Daud bisa menang melawan tentara Goliat. Dimulai dari hal yang kecil. Kemudian bagaimana waktu itu seorang
berada di daerah Sarfat, dia tidak punya apa-apa. Tetapi Elia datang kepada janda ini dan berkata, bolehkah aku meminta makanan? Lalu janda ini mengambil segenggam tepung, lalu dia mengambil minyak, dia olah menjadi roti, kemudian dia berikan kepada Elia, dan tiba-tiba mujizat Tuhan bekerja. Setiap pundi-pundi minyaknya itu terisi penuh. Semua dia tabung, semakin penuh. Mujizat Tuhan bekerja karena janda ini melakukan dari hal yang kecil. Dia memberkati Elia, dia memberi makan Elia dari kekurangannya, dari keterbatasannya. Tetapi saudara, dia melihat bahwa dari keterbatasannya itu dia tetap melakukan untuk orang lain. Saudara kasih nama Tuhan. Kalau kita lihat sekarang ada kopi yang sangat terkenal, itu bernama Starbucks. Tapi tahukah saudara, pada tahun 1912 pertama kali kedai kopi ini dibuat, dia hanyalah sebuah warung kopi biasa yang sederhana yang sangat kecil. Kemudian saudara, warung kopi ini terletak di dalam sebuah pasar ikan. Saudara tahu kan pasar ikan bagaimana bau amis ikan itu di mana-mana kan? Mungkin agak berantakan, agak kotor. Tapi dia memulai itu di sebuah pasar ikan. Dia buat sebuah warung kopi bernama Starbucks. Dia melakukan dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil, dan dari pasar ikan ini saudara, warung kopinya ini lama-lama mulai berkembang dan menjadi besar. Dan akhirnya dia membuka cabang di mana-mana, bahkan di seluruh negara, bahkan di Indonesia kita bisa melihat Starbucks. Untuk melihat bagaimana mujizat Tuhan, kelimpahan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, mulailah dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana. Kita bekerja tanpa harus ada rasa bersungut-sungut. Kita melayanilah tanpa harus bersungut-sungut. Tunjukkan, meskipun kita lakukan hal yang sederhana, pekerjaan yang kecil, tetapi kita bisa tekun, kita bisa setia, kita bisa bertanggung jawab, maka Tuhan akan melakukan dan memberikan perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Kita bekerja mulai dari yang kecil yang tidak terlalu banyak, tapi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita tekun, kita bertanggung jawab, kita berikan yang terbaik. Nanti Tuhan akan percayakan saudara. Tuhan akan berikan saudara pekerjaan dengan jabatan yang lebih baik lagi. Kita melayani Tuhan dari hal yang sederhana. Saya melayani Tuhan saudara pertama waktu SMP disuruh Bapak Gembala. Kita ada dua keluarga setiap hari Rabu. Saya disuruh khotbah. Coba bayangkan saudara, saya nggak tahu khotbah, tapi saya disuruh khotbah. Aku yang firman. Jadi saya baca aja firman Tuhan. Kemudian disuruh mengajar sekolah minggu. Kita punya sekolah minggu di Rawabuaya. Setiap pagi, minggu pagi ke sana. Kemudian disuruh doa pembukaan di ibadah umum, doa persembahan. Dilatih terus dari hal yang sederhana, dari yang kecil. Lalu disuruh khotbah di ibadah tengah minggu. Tidak ada seorang pengkhotbah tiba-tiba langsung menjadi pengkhotbah yang besar kalau dia belum melakukan dari hal yang kecil. Jadi jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap enteng perkara-perkara yang kecil, perbuatan-perbuatan yang sederhana dalam hidup kita. Malah Tuhan akan pakai ketika kita bisa menyelesaikan dan bertanggung jawab perkara yang kecil, Tuhan akan lebih lagi memberikan perkara yang besar. Amin. Ada seorang yang bernama Budi Hartono. Budi Hartono ini diwariskan oleh ayahnya sebuah perusahaan yang kecil. Tetapi pada tahun 1963 perusahaan ini terbakar secara besar-besaran. Semuanya hilang, saudara. Semuanya terbakar. Asetnya di perusahaan itu terbakar. Semuanya terbakar.
Kemudian Budi Hartono mulai kembali membangun perusahaannya. Pelan-pelan dia mulai bangun. Pelan-pelan dia mulai bangun kembali. Dia mulai dari langkah awal. Dia mulai dari langkah yang sederhana. Dia mulai dari langkah yang kecil. Dia bangun kembali perusahaannya pelan-pelan. Dan sekarang saudara, dia punya perusahaan. Kalau saudara tahu, Rokok Jalur itulah punya dia. Kemudian dia yang punya Bank BCA yang di seluruh dunia. Bahkan dia punya klub Italia sekarang yang berada di liga paling atas Italia. Dan Budi Hartono adalah orang paling terkaya di Indonesia. Dia pernah mengalami hal yang susah. Dia pernah mengalami kejatuhan dalam hidup dia. Tetapi dia melangkah maju, melangkah bangkit saudara. Dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia tetap tekun, dia tetap setia. Dan dia mulai melakukan dari hal yang sederhana. Lalu dia dipakai dan dibangkitkan kembali. Hari ini, mari kita mulai dari hal yang kecil. Mulailah dulu dari keluargamu yang kecil sederhana. Mulailah dulu dari pelayananmu yang kecil dan sederhana. Mulailah dulu dari pekerjaanmu yang kecil dan sederhana. Mulailah dulu dari sekolahmu saat ini. Belajar sehingga mendapatkan yang terbaik. Amin. Yang kedua, kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ketika muridnya berkata, Tuhan, ini ada 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil. Padahal sebelumnya Yesus bertanya, apakah ada roti? Di mana kita bisa beli roti? Muridnya yang bernama Filipus berkata, Tuhan, kita beli roti pun dengan harga 200 dinar pun ini nggak cukup Tuhan. Kita potong-potong kecil-kecil roti itu nggak cukup. Filipus menggunakan akal pikirannya manusia sendiri, saudara. Dia menggunakan akal pikirannya yang sangat terbatas untuk melihat bahwa Tuhan pada saat itu sedang bekerja untuk melakukan perkara yang tidak terbatas. Filipus bilang, Tuhan, kita beli roti, kita keluarkan uang 200 dinar pun nggak cukup Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia katakan, bawa roti itu, bawa 5 roti itu, bawa 2 ikan itu. Lalu Yesus mengambil roti dan dia mengucap syukur kepada Bapa. Yesus mengambil ikan dan dia mengucap syukur. Kemudian apa yang terjadi? Dibagikanlah roti itu, dibagikanlah ikan itu, dan roti itu tidak habis-habisnya. Selalu bertambah, selalu bertambah. Ditaruh di dalam bakul, tidak habis saudara. Dibagikan, masih ada. Dibagikan, ada terus. Dibagikan, ada terus. Ikan juga demikian. Dibagikan, ada terus. Dibagikan, ada terus. Kenapa? Karena Yesuslah yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada Yesus dalam sungguh-sungguh. Karena hanya di dalam Yesuslah ada berkat. Hanya di dalam Yesuslah ada kuasa dan mujizat Tuhan. Murid Tuhan Yesus yang bernama Simon, sebelum dia mengikut Tuhan, dia adalah seorang penjala ikan. Dia sudah menangkap ikan itu saudara sepanjang malam. Nelayan biasanya kalau menangkap ikan itu di malam hari. Ya, karena mereka menggunakan angin laut yang membawa perahu itu mendorong berada di tengah laut. Dan mereka akan pulang pagi hari menggunakan angin darat yang membawa perahu itu ditiup oleh angin kembali ke darat. Dan biasanya ikan itu akan mengikuti angin laut itu. Jadi saudara, Simon sudah menangkap ikan sepanjang malam, tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian dia kembali ke pantai. Siang hari dia sedang membereskan perahunya dan jalannya. Kemudian Yesus datang kepada Simon dan berkata, Simon, bawa jalamu, aku
angkat jalamu, pergi kau ke laut, tebarkan jalamu di sana, maka kau akan mendapatkan ikan. Siang hari saudara, secara pemikiran seorang nelayan tidak mungkin ada ikan siang hari, karena panas matahari itu akan membuat ikan semakin ke dalam air itu sendiri, semakin ke dasar laut. Ikan itu akan menyelam sampai ke dasar laut karena panas dari matahari itu sendiri. Tapi Simon mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia pergi, dia berangkat ke tengah laut, dia bawa perahunya, dia tebarkan jalannya, dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia tarik jalannya, ternyata jalan itu terisi penuh dengan ikan. Bahkan firman Tuhan berkata, perahu mereka hampir terbalik karena perahu mereka terisi penuh dengan ikan. Jadi saudara, ada kuasa di dalam Yesus. Ya, kalau bukan Yesus yang berkata kepada Simon, Simon, pergi kau, tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Tidak mungkin terjadi mujizat Tuhan. Tidak mungkin terjadi kuasa Tuhan yang dialami oleh Simon, sehingga Simon akhirnya mengikut Tuhan di dalam hidup dia. Karena kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada kuasa dan berkat Tuhan. Amin. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 5 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan bergembiralah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Ia akan bertindak. Mazmur berkata, percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak memberkati hidup kita. Yang kedua, kita harus mempercayakan hidup kita. Firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan bisa menambah hidup. Kalau saudara diberkati saat ini, itu semua karena Tuhan. Pekerjaan saudara diangkat oleh Tuhan, itu semua karena Dia. Penghasilanmu bertambah, jabatanmu dipromosikan, semuanya karena Tuhan, bukan karena susah payahmu. Jadi janganlah kita meninggikan diri kita. Yang ketiga saudara, kita harus menjadi saluran berkatnya Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengangkat ikan, mengucap syukur atas roti dan ikan itu, dan pada saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagikanlah kepada setiap orang. Sumber berkat kita itu, sumber mujizat kita itu adalah Yesus itu sendiri. Tetapi murid-murid Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk membagikan roti dan ikan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus punya hati yang besar kepada Tuhan. Di dalam hidup kita, jangan diri kita ini kita jadikan kita menjadi orang yang serakah. Kita diberkati Tuhan, tapi kita tidak juga memberikan berkat itu kepada orang lain. Kalau kita harus merasa cukup dengan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, maka kita juga harus berikan berkat itu kepada orang lain. Jadilah saluran berkat untuk banyak orang. Saudara, apakah saudara mau menjadi Kristen sumur atau Kristen sungai? Kalau Kristen sumur itu, kalau ada air hujan, dia hanya akan ditampung di situ. Tapi kalau Kristen sungai, ketika ada air, dia akan mengalir terus, dan akan dialirkan kepada yang lain. Jangan kita menjadi Kristen sumur, berkat kita nikmati sendiri, tapi orang lain kesusahan kita tidak tolong. Saudara kita kesusahan, keluarga kita kesusahan, teman kita kesusahan, kita tidak tolong. Itu namanya kita adalah orang yang serakah. Oleh sebab itu saudara, marilah kita menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati hidupmu, maka kita pun harus memberkati orang lain. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, ada 2 berkat yang ada di sana. 2 Korintus 9, kita lihat
ayat yang 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipatkan gala dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ada dua berkat di sana. Yang pertama adalah berkat roti yang kita makan sendiri, yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Dan yang kedua ada benih. Benih itu apa, saudara? Untuk ditabur, agar orang lain pun juga bisa menikmati berkat Tuhan yang kita rasakan. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita jadi saluran berkat Tuhan. Kalau saudara makan mangga, tidak mungkin mangga itu saudara makan sama biji-bijinya. Kalau saudara makan bijinya, saudara kelewatan. Ya. Tapi biji mangga itu kita tanam sehingga akan bertumbuh dan akan berbuah menjadi pohon mangga, dan buahnya akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Inilah orang yang menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati hidup kita, tapi kita juga harus menjadi berkat buat orang lain. Dan ketika Tuhan memberkati hidup kita, saudara, kita harus mengelola berkat Tuhan. Ketika orang-orang itu sudah makan semua, sudah kenyang semua, kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, setiap potongan yang ada, kumpulkanlah. Jadi berkat Tuhan jangan kita boroskan. Hari ini gajian, besok sudah habis, dihabiskan semua, sehingga nggak tahu mau makan apa. Yesus ketika orang sudah makan, kemudian disuruh dikumpulkan, dimasukkan ke dalam bakul, sisa 12 bakul. Ya, tidak dibuang-buang sisa-sisa makanan itu, tapi dikumpulkan untuk persediaan yang akan datang. Persediaan. Kita juga harus mengelola berkat yang diberikan oleh Tuhan. Jangan boros, jangan foya-foya, jangan menjadi orang yang konsumtif. Kita harus bisa menahan nafsu keinginan kita. Kalau kita tidak punya uang, ya nggak usah beli. Harus utang sana, harus utang sini supaya bisa beli barang itu. Nanti pas mau bayar bingung nggak ada uangnya. Kalau belum ada uang, nggak usah beli. Tahan nafsu keinginan kita. Tahan nafsu konsumtif membeli barang secara banyak. Kalau ada berkatnya, kalau ada uangnya, baru kita beli. Itu artinya kita harus mengelola berkat Tuhan. Saudara, kita mulai dengan gaya hidup kita. Jangan menjadi orang yang memiliki gaya hidup yang mewah, padahal dia punya penghasilan itu biasa-biasa saja. Banyak orang sekarang yang seperti itu, saudara. Kelihatan mewah, kelihatan seperti orang high class, padahal dia pekerjaannya biasa saja. Ya. Seperti kita minum kopi di warung kopi itu harganya 5.000, tapi kalau kita minum kopi di kafe atau di Starbucks bisa 50.000, padahal sama-sama kopi hitam. Tapi biar dilihat orang gaya, gitu kan? Biar dilihat orang yang tidak ketinggalan zaman, dia minum kopi di situ 50.000 satu gelas. Padahal di warung kopi 5.000, sama rasanya. Ya. Tapi karena dia punya gaya hidup mewah seperti itu, harus bisa mengelola berkat Tuhan. Ya, Yusuf bisa mengelola berkat Tuhan. Ketika dia dipakai di Mesir menjadi tangan kanan dari Raja Firaun, ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kelaparan. Ketika kelimpahan ini, apakah Yusuf menghabiskan semua hasil panen orang-orang Mesir? Tidak. Dia berkata, kumpulkan, sisakan, taruh ke dalam gudang. Dan apa yang terjadi? Setelah 7 tahun kelimpahan, masuk ke dalam 7 tahun kelaparan, rakyat Mesir tidak kelaparan. Karena mereka menyimpan sebagian hasil panen mereka untuk nanti mereka pakai pada saat musim kelaparan. Jadi saudara, kita harus kelola berkat Tuhan. Saudara yang diberkati, bulan ini sisakan 10% untuk perpuluhan. Kembalikan kepada Tuhan.
Banyak orang sekarang ajaran-ajaran yang sudah tidak lagi memberikan perpuluhan. Saudara kalau lihat di YouTube, di Facebook banyak sekali. Dibilang perpuluhan itu ajaran perjanjian lama. Dibilang perpuluhan itu untuk pendeta. Dibilang perpuluhan itu tidak perlu lagi, tidak relevan. Tapi saudara sudah menerima berkat Tuhan. Mari belajar bersyukur mengembalikan berkat Tuhan itu. Belajar saudara mengelola berkat Tuhan. Menunjukkan kalau saudara memiliki kedewasaan kerohanian kepada Tuhan. Maka kelimpahan itu pun datang. Kelimpahan itu pun datang dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini firman Tuhan memberkati kita dari kekurangan yang kita alami, maka Tuhan akan berikan kelimpahan dalam hidup kita. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri. Kita dengar pujian Allah tahu yang terbaik dari saat berkat penolong yang setia. Saat berjalan kasih-Mu menerangi langkahku, takut kita karena Engkau bersamaku. Satu jawab. Saat berjalan kasih-Mu menerangi langkahku, takut kita karena Tuhan bersamaku. Kalau tahu yang terbaik
kami hadapi saat ini, kami miliki saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan dan memberkati, sehingga kami akan melihat adanya kelimpahan yang banyak. Kami percaya Tuhan keterbatasan kami tidak akan membatasi kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang besar dan perkara yang besar yang Tuhan sedang sediakan. Kalau kami percaya dan terus berharap kepada Tuhan, maka kami akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Mujizat demi mujizat terjadi, kuasa demi kuasa mengalir. Hal yang sangat mencengangkan akan kami lihat, karena kami punya Tuhan yang besar. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan yang besar. Terima kasih buat firman-Mu, karena membuat kami dan membuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pencembaran. Mana sih orangnya? Haleluya, saya percaya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberi, Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi. Kita perlu bisa memberi. Biarlah kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan terus melimpah ke setiap kami. Kami siap memberi dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberi kita angkat pujian segala puji syukur. Haleluya. Pengumuman minggu depan tetap seperti biasa ibadah kita jam 7 pagi. Bapak Ibu Saudara boleh mengunjungi live streaming kita di GPI Sangkakala Impact, YouTube dan Facebooknya. Bapak Ibu Saudara juga boleh melihat alamat lengkapnya, dan Bapak Ibu Saudara boleh datang bagi yang belum pernah untuk beribadah ke tempat ini jam 7 pagi. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. How great is our God. Sing me how great is our God. And all sing how great, how great is our God. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir.
Mereka yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan setiap pergumulan ke mereka, Tuhan tolong mereka bertahan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan, Kau yang menyatakan kuasa, memberikan yang terbaik dan menjawab setiap doa mereka. Sehingga ketika kami pulang, kami menerima sukacita dan sejahtera. Tuhan yang berkati keluarga kami, Tuhan berkati orang tua kami, pasangan kami, anak-anak cucu kami diberkati. Tuhan berkati sekolah kami, hikmat, pengetahuan Tuhan tambahkan. Tuhan berkati pekerjaan kami, berkat Tuhan tambahkan. Promosi Tuhan berikan lagi kami. Kami menjadi berkat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Maka Tuhan kita sebelum nama Tuhan, marilah kamu kita terima berkat Tuhan pada saat hari ini. Ulang dan olah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta bersyukur terus akan selalu berkat hidup kita, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya Tuhan berkati.